adalah mata kuliah kemampuan berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kehadiran beliaulah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Mayeni MPD. Saya mengajar sebagai dosen tetap STQ Pesisir Selatan dari tahun 2018 dengan nomor SK 04/YPB PS-3/2018. SK tersebut dirilis pada tanggal 10 Maret 2018 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap sampai saat sekarang ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu atau yang saya jelaskan dalam video ini adalah mata kuliah kemampuan berbahasa Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Adapun deskripsinya secara singkat, bahwasanya keterampilan berbahasa Indonesia itu merupakan syarat yang mutlak bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar mampu mengutarakan pikirannya kepada pihak lain secara efektif. Mata kuliah bahasa Indonesia ini diharapkan menjadikan mahasiswa Indonesia memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuan, disadari oleh penguasaan pengetahuan tentang fungsi-fungsi bahasa, ragam bahasa, dan larasnya, keterampilan ejaan bahasa, kalimat, paragraf, serta mahasiswa diharapkan mampu menulis dan berbicara bahasa Indonesia yang baik, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian, ada capaian pembelajaran prodi yang diharapkan oleh prodi. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang konsep atau teori menggunakan bahasa Indonesia yang baik, baik lisan maupun tulisan secara efektif. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep atau teori bahasa Indonesia dalam menulis karya ilmiah. Yang terakhir atau yang keempat, mampu mengaplikasikan keterampilan berbahasa ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah nanti mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar bahasa Indonesia seperti ejaan bahasa Indonesia, kalimat, kemudian paragraf, serta mampu memahami karya ilmiah menurut aturan yang sudah diterapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian untuk unsur capaian pembelajarannya, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah atau perkembangan dan dasar-dasar bahasa Indonesia seperti ejaan bahasa Indonesia, kalimat dan paragraf, serta mampu memahami karya ilmiah menurut aturan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 3 metode yang saya terapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini menjelaskan teori-teori dengan menggunakan media-media seperti media PowerPoint ataupun media YouTube atau menggunakan video nantinya.
Nah, tujuan dari metode ceramah ini untuk mengajarkan mahasiswa agar mampu memahami materi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengalaman kepada mahasiswa dalam menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kemudian di dalam metode diskusi ini, mahasiswa juga dibina bagaimana mengemukakan pendapat dengan ide-ide atau gagasan-gagasan dan diperkuat dengan penjelasan. Kemudian, metode yang ketiga yaitu pemberian kuis. Dalam pemberian kuis ini, mahasiswa terlihat antusias dalam proses belajar. Jadi mampu memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam meningkatkan kreativitasnya atau partisipasinya untuk melihat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki siswa dari evaluasi pembelajaran yang sudah diterapkan. Kemudian, dalam pembelajaran mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia ini, ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama yaitu etika. Pada komponen penilaian etika ini terdapat poin yaitu 10% untuk penilaian. Kemudian untuk absen itu ada 10% dan tugas itu ada 15%. Sedangkan untuk UTS itu 30% dan UAS 35%. Adapun kriteria dari penilaian ini, untuk etika itu termasuk di dalamnya yaitu absensi siswa dan kreativitas di kelas, bagaimana siswa bertanya jawab dan mengemukakan pendapat. Jadi di etika ini termasuk partisipasi mahasiswa. Kemudian untuk absen, yang termasuk di dalam absen yaitu mahasiswa yang diperkenankan absen minimal 3 kali dengan alasan yang jelas, seperti sakit, kemudian ada kemalangan. Kemudian yang ketiga tugas. Tugas ini mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen dengan jelas dan sesuai tepat waktu. Kemudian untuk UTS ini menilai hasil ujian tengah semester mahasiswa. Kemudian ada UAS ini menilai hasil ujian akhir semester mahasiswa. Untuk sumber atau bahan bacaan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini, saya menggunakan buku pedoman yaitu Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi. Buku ini adalah hasil karya saya sendiri bersama teman saya. Dari buku ini menyangkut tentang materi-materi yang akan dibahas selama 1 semester ini. Demikianlah penjelasan deskripsi diri saya secara singkat. Berikut ini nanti akan saya sajikan secara singkat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu. Sudah ada? Ada Bu. Putri Bintang Afriani, Ada Bu. Meli Nur Bintasari. Ada Bu. Astika Permatasari, Bu. Siska Apriana. Ada Bu. Baik, hadir semuanya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang diksi dan kalimat. Ya, masih ingat apa itu diksi? Kata. Diksi sama dengan Kata. kata. Kemudian kalimat. Kalimat apa? Kumpulan kata atau gabungan kata yang memenuhi fungsi. Apa fungsinya? SPO. S itu apa? Subjek. P. Predikat. O. Objek. Kemudian ada Keterangan. ada keterangan
materi yang baru yaitu paragraf atau alinea. Nah, di atas dia ada fonem, kemarin kita sudah belajar, kemudian ada kata, kemudian ada kalimat. Diksi adalah atau kata gabungan dari beberapa fonem, kemudian kalimat adalah gabungan dari beberapa kata atau diksi yang memenuhi unsur subjek, predikat, dan objek. Sekarang kalimat di atas, paragraf di atas kalimat, apa? Gabungan kalimat. Gabungan dari beberapa kalimat Yang ide pokok. yang memiliki ide pokok. Bagus, baik. Apa lagi? Yang saling berhubungan. Yang saling berhubungan dan memiliki makna. Sekarang kita lihat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya paragraf itu adalah karangan yang pendek atau singkat yang berisi sebuah pikiran dan didukung himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu gagasan, tentunya kita menyampaikan tidak hanya cukup dengan satu kalimat saja. Ya, betul? Ya, jadi misalnya baik hari ini menyampaikan bahwasanya tidak bisa datang ke kampus mengikuti perkuliahan hari hujan. Ya, pastinya menyusun beberapa rangkaian kata yang membentuk kalimat. Ada inti yang akan disampaikan dan ada anak kalimat yang ingin diuraikan untuk mendukung pernyataan dari gagasan tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan paragraf. Kemudian, dalam syarat pengembangan paragraf ada yang pertama yaitu kesatuan paragraf, yaitu kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama alinea ke dalam gagasan-gagasan yang di bawah. Yang mana kalimat yang membentuk paragraf, gagasan pertama itu muncul anak-anak kalimat yang memperkokoh atau memperjelas inti dari yang kita sampaikan di gagasan utama. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Lanjut. Dalam syarat pengembangan paragraf ada yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Nah, yang dimaksud dalam kesatuan paragraf ini adalah gagasan utama dijelaskan oleh gagasan penjelas, yang mana kalimat yang membentuk paragraf berupa sehingga tidak satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok. Jadi tujuan dari kesatuan paragraf ini agar topik yang kita bicarakan tidak menyimpang dari gagasan utama kita. Nah, contoh di sini, jenteng sukses. Kata ini meluncur gembira dari pelatih regu jenteng setelah selesai pertandingan final kejurnas tinju amatir. Nah, di sini mana yang kalimat utama atau gagasan utamanya? Coba ini, jenteng sukses. Kata ini meluncur gembira dari pelatih regu jenteng. Kemudian setelah selesai pertandingan final kejurnas tinju amatir, Minggu malam ini ingat, ini keterangan apa ini? Waktu. Kemudian di gedung olahraga Jenteng, tempat Semarang. Pernyataan itu dianggap wajar karena apa yang diimpikan selama ini dapat terwujud, yaitu 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Hal itu ditandai lagi oleh pilihan tinju terbaik yang jatuh ke tangan Jateng. Pertandingan tinju siapa? Janteng. Di sini Janteng memperoleh apa? Medali. Ya, medali emas. Oke. Nah, jadi di sini yang diceritakan dari pokok pembahasan ini adalah Janteng itu adalah seorang petinju yang mendapatkan atau memperoleh medali emas ya, yang diselenggarakan di gedung olahraga Jateng Semarang. Kemudian yang kedua, kita lihat dari koherensi atau kepaduan sama halnya dengan hubungan antar kalimat dengan kalimat. Terlambat ya.
Nah, di dalam keterpaduan kalimat dibangun dengan memperhatikan yang pertama, repetasi, kata ganti, dan kata transisi atau ungkapan penghubung. Nah, yang dimaksud dengan repetasi itu adalah kata-kata yang dianggap cukup penting untuk menjadi topik pembahasan. Yang kemudian kata ganti ini dipakai untuk menggantikan subjek yang dibicarakan. Contoh misalnya, kata ganti orang pertama siapa? Aku. Apa lagi? Saya. Apa lagi? Ku. Kemudian kata ganti orang kedua. Kamu. Apa lagi? Kamu sekalian. Untuk kata ganti orang ketiga. Anda. Dia. Mereka. Nya. Untuk ungkapan pengait paragraf dapat pula ditandai oleh kata ganti baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Perhatikan contoh yang sudah disajikan di PowerPoint. Galuh, Hilmi, dan Indri adalah teman sekolah saya. Sejak SMA sehingga perguruan tinggi, mereka kini telah menyandang gelar doktor dari sebuah universitas negeri di Bandung. Mereka merencanakan mendirikan sebuah universitas swasta. Mereka menghubungi saya dan mengajak bekerja sama, yaitu saya diminta menyediakan tempat karena kebetulan saya memiliki tanah yang luas dan strategis. Mana yang disebut dengan kata ganti di sini? Mereka. Kemudian mana lagi? Mereka. Jadi ada 3 kata ganti. Mereka itu menyatakan satu orang atau berapa orang? Banyak orang. Kemudian kita lanjut kepada kata transisi, kata yang berbeda di antara kata ganti dan kata repetasi. Yang pertama, hubungan dengan pertambahan, berhubungan dengan pertentangan, berhubungan dengan pertandingan, kemudian berhubungan dengan sebab dan akibat, berhubungan dengan tujuan, berhubungan dengan singkatan, dan berhubungan dengan waktu dan tempat. Oke, sekarang kita masuk kepada macam-macam paragraf. Yang pertama kita lihat berdasarkan fungsinya. Paragraf itu ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Nah, untuk paragraf pembuka, ada yang tahu apa maksudnya? Ingat Undang-Undang Dasar di sekolah? Ingat, apa paragraf pembuka bunyinya? Republik Indonesia menyatakan bahwa, nah itu menghubungkan, baru masuk kepada paragraf penghubung, yang mana paragraf penghubung ini menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Kemudian paragraf penutup, biasanya paragraf penutup ini merupakan simpulan dari inti paragraf sebelumnya. Contoh misalnya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya, ya. Nah, itu ditandai dengan paragraf penutup. Kemudian yang kedua, menurut posisi kalimat topik, paragraf itu dibedakan dari paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif dan induktif, paragraf tersebar. Paragraf induktif ini bisa dipahami maksudnya? Apa? Paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dari umum. Contoh misalnya, mahasiswa efektif pesisir selatan. Secara umum ya, seluruh mahasiswa. Secara khususnya, mahasiswa prodi TIK, mahasiswa prodi matematika, mahasiswa prodi geografi, dan mahasiswa prodi bahasa Inggris. Itu secara khusus dijabarkan. Itu termasuk kepada paragraf induktif. Kemudian ada yang menggabungkan paragraf deduktif dan
secara umum dan khususnya. Seperti dijelaskan tadi, seluruh mahasiswa STM Pesisir Selatan mengikuti KBM ke Lembah Harau. Salah satu kegiatan yang diadakan adalah lomba bakti, bakti ke masyarakat, kemudian kegiatan lomba, ya itu secara khususnya dijalankan. Oke, kita lanjut. Berdasarkan sifat, ya, paragraf itu dibedakan menjadi paragraf argumentasi. Apa itu paragraf argumentasi? Paragraf ini pendapat. Ya. Apalagi? Fakta. Apalagi? Ide atau pikiran. Bagus. Nah, jadi di paragraf argumentasi ini, yang pertama ada ide yang disampaikan, kemudian pendapat. Nah, pendapat ini berdasarkan dari pendapat seseorang. Contoh misalnya, hari ini hujan. Misalnya ketika hari hujan itu di STM Pesisir Selatan seringkali terjadi banjir. Itu gagasan disampaikan oleh seseorang. Mungkin saja seseorang ini mungkin tahu dengan lokasi ini. Setiap hujan mungkin banjir di sini ya. Nah, itu adalah termasuk kepada paragraf argumentasi. Selanjutnya paragraf narasi. Narasi menceritakan momen, apalagi peristiwa atau kejadian, bersifat apa dia lagi? Imajinasi atau hayalan. Apa contoh paragraf narasi ini? Novel, apalagi? Cerpen, dongeng, ya, macam-macam ya. Itu untuk paragraf narasi. Sekarang paragraf persuasi. Apa paragraf persuasi? Paragraf yang mengajak atau meyakinkan seseorang. Apa contohnya? Sales marketing. Apalagi pedagang di pasar. Contoh ya, kalau di sales marketing misalnya ada seseorang yang datang ke rumah menawarkan suatu produk atau suatu barang. Belilah Bu, ini barangnya bagus ya, bisa memutihkan wajah dalam waktu sekian detik ya. Ya, ada ya? Ada. Nanti kita kan tergiur ya, oh dalam sekian detik langsung berubah menjadi cantik, ya kan? Jerawat yang menggumpal-gumpal langsung hilang Bu. Itu kan adalah cara marketing untuk mengajak kita membeli produknya. Nah, itu termasuk kepada paragraf persuasi. Ada paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Memberikan nilai moral, apalagi menginformasikan sesuatu atau contoh hari ini hujan, jadi kita tidak jadi. Lanjut paragraf deskripsi. Nah, ini tidak ada yang tahu ya, apa itu paragraf deskripsi? Karangan, betul. Apalagi deskripsi. Bagaimana orangnya? Penampilannya bagaimana? Cantik. Apa saja yang dikenakannya hari ini? Oke, sekilas itulah materi dari paragraf. Untuk kelompok yang akan tampil hari ini sesuai dengan topik yang sudah kita berikan, silakan kita persilakan kepada kelompok Vira dan Nisa untuk menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan makalah dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh Nisa. Baiklah, saya akan membacakan atau menerangkan materi tentang paragraf. Yang dimana paragraf merupakan penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Oleh karena itu, paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Fungsi-fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis.
memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Yang kelima, jam istirahat. Yang keenam, perempuan itu tinggi semampai. Sampai di sini dulu materi dari kelompok kami. Terima kasih. Apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada kelompok kami? Baiklah, saya akan mencoba bertanya kepada kelompok 5. Saya kurang mengerti tentang paragraf narasi. Bisa dijelaskan? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari si Baik. Apa itu pengertian paragraf narasi? Oke. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut. Paragraf narasi sangat bersifat nyata atau fiksi. Contohnya yang bersifat fiksi adalah cerpen dan novel. Yang bersifat nyata adalah seperti biografi, autobiografi, dan catatan peristiwa lainnya. Apakah saudara Thomas sudah mengerti? Terima kasih untuk menjawab dari kelompok kami. Hanya itu kami bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah penyajian kelompok yang sudah ditampilkan oleh kelompok Nisa dan Sira tadi. Sekian materi kita hari ini. Namun kita akan menegaskan secara bersama-sama apa yang dimaksud dengan paragraf. Kita sudah pahami apa itu paragraf. Gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan makna secara utuh. Memiliki gagasan utama atau ide pokok. Nah, kemudian jenis-jenis paragraf tadi ada berapa? 2. Pengantar paragraf Jenis-jenis paragraf 3. Paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Berdasarkan fungsinya ada berapa? Paragraf deskripsi, paragraf narasi, eksposisi, persuasi. Jadi ada nih 5. Sekarang kita kuis untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingat tentang penjelasan kita yang tadi tentang paragraf persuasif? Siapa? Nama? Rahmadiana. Silakan Rahmadiana. Paragraf persuasif adalah paragraf yang dibuat penulis untuk meyakinkan peserta. Contohnya? Saleh yang mengajak orang untuk membeli produknya. Bagus. Bagus ya. Rahmanima. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan satu lagi? Apa yang disebut dengan paragraf argumentasi? Argumentasi. Oke, silakan. Ini adik kakak aja ya yang menjawab ya. Silakan. Kenapa nama saya Mary? Silakan Mary. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide pokok atau pikiran si komponen. Oke, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk Mary. Untuk tugas, masing-masing membuat sebuah karangan. Boleh dipilih karangan narasi, karangan deskripsi dari 5 jenis tadi ya karangannya. Kalau memilih karangan narasi misalnya menyampaikan perasaan ya. Oke, minggu depan kita kumpul tugasnya. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita akan cek tugas yang sudah diberikan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Sudah dipahami semuanya? Bisa. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Untuk pembelajaran